Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Halo Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas, kita akan merenungkan sabda dari bacaan Injil hari ini, Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Nah, saya akan membagi perikop ini ke dalam 2 poin utama. Kita akan mulai dari judul perikop. Judul perikopnya ini adalah doanya Tuhan Yesus untuk para murid-muridnya. Jadi kalau kita renungkan ya, Tuhan Yesus tuh nggak cuman mati di kayu salib buat kita, bangkit, naik ke sorga, lalu utus Roh Kudusnya ke dalam hati kita, tapi dia tetap terus mendoakan kita. Kalau kita didoain sama paus aja, keren banget ya sih? Pasti kita akan bilang, dulu ya paus itu ya pernah doain saya loh. Diberkatilah kamu, pasti inget terus di kepala gitu. Wah, saya pernah didoain Paulus. Jadi di perikop ini adalah doa Yesus untuk para murid-muridnya yang ada satu perikop yang luar biasa. Sebelum Yesus, di bab 18 nanti Yesus ditangkap dan mulai proses dalam kematiannya. Nah, di doa Yesus untuk murid-muridnya, kita hanya akan bahas setengah ya, sampai ayat 19 aja. Poin yang pertama adalah dikatakan begini, di ayat 15-16. Yesus bilang nih sama Bapa di sorga, Bapa, aku nggak minta supaya murid-murid aku nih yang ada di dunia itu diambil dari dunia. Enggak. Tapi Bapa, lindungi mereka dari yang jahat. Lalu Yesus bilang lagi, Bapa, mereka itu bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi jelas sekali di ayat ini bahwa kita bukan orang dunia, tapi kita ada di dunia. Ada lagu ya, dunia ini bukanlah rumahku, hidup ini hanya sementara.
Jadi kita itu warga negara kerajaan sorga. Nah, kalau kita warga negara kerajaan sorga, kalau dunia ini bukan tempat kita, artinya kita berasal dari sorga. Contohnya nih gini, kita orang Indonesia, ya kan? Kita punya paspor Indonesia, of course ya. Saat kita keluar negeri, kita bawa itu paspor. Jadi kalau kenapa-napa, nih ya, paspor Indonesia, ya kan? Saya harus pulang. Saat visa saya berakhir, saya akan pulang. Saat liburan saya berakhir, saya akan pulang. Itulah kenapa kita bisa bilang bahwa hidup kita di dunia ini adalah penziarahan. Karena suatu saat kita akan pulang. Nah, kalau kita punya paspor, berarti kan kita bukan warga negara situ ya. Kita lagi jalan-jalan misalnya, ke barat lah, kemana lah gitu ya. Kita pasti memiliki satu budaya, satu tata cara yang dari mana kita berasal. Contohnya gini, kita kan dari Indonesia kan. Di Indonesia itu kan kita kulunun gitu ya, sama orang tua tuh kulunun gitu. Terus nggak ada tuh kalau kita pegang-pegang kepala orang tua tuh katanya nggak sopan. Kalau di Indonesia apalagi di Jawa gitu ya. Kalau kita pergi keluar, terus kita lihat nih orang-orang di sana kayak sama orang tua tepak-tepak aja gitu kepala orang tuanya gitu. Kayak kita berasa nggak gitu. Di Indonesia nggak gitu, nggak sopan menurut kita. Nah, begitu juga kita di dunia ini. Ada satu pegangan yang harus kita pegang selama kita di dunia ini. Di ayat 17-nya dibilang poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah kita sadar ya, kita ini bukan dari dunia. Kita ini warga negara kerajaan Allah. Jadi dunia ini nih sementara sifatnya. Lalu kita mesti ngapain di dunia ini gitu ya. Poin yang kedua, ayat 17-nya. Kuduskanlah mereka. Ini doanya Yesus ya. Yesus yang bilang sama Tuhan, sama Bapa. Bapa, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Pertanyaan saya, apa bedanya baik sama benar? Kok Tuhan Yesus bilang kebenaran, bukan kebaikan? Menurut saya ya, kalau saya renungkan ya, di kitab Kejadian bab 3 ya, saat Adam dan Hawa itu jatuh, dikatakan ular itu bilang begini, "Hei Hawa, Tuhan bilang ya, semua pohon di sini tuh boleh kamu makan buahnya, tapi satu ini jangan, bukan?" Iya, soalnya Tuhan tuh nggak mau. Kamu tuh tahu yang baik dan yang jahat. Seolah-olah ular tuh kayak, ular itu tuh lagi bohong gitu loh. Kok Adam dan Hawa tuh pengetahuannya harusnya benar levelnya, bukan baik. Nah, contohnya nih gini. Saya baik sama orang tua misalnya. Saya biayain mereka gitu ya. Atau saya nyumbang gereja gitu ya. Baiklah baik gitu. Sela tuh baik, Sela baik. Orang-orang mungkin bilang gitu ya. Tapi di balik itu, saya bohongin temen. Saya nipu temen. Saya curi duitnya. Buat apa? Buat bahagiain keluarga saya misalnya. Atau buat sumbangan misalnya. Saya baik. Kalau saya nyumbang, saya baik. Kalau saya traktir temen, saya baik. Tapi Tuhan yang paling tahu. Saya itu ngapain. Di saat semua orang gak ada yang tahu. Jadi kalau saya ambil uang itu dengan yang tidak baik, tidak benar, itu artinya saya tidak benar. Saya tidak ada di dalam kebenaran. Dan bagaimana cara kita yang di dunia, kita tahu kita benar gak sih? Kita bukan cuma sekedar baik atau jahat, tapi kita benar. Dan firman Tuhan itulah jalan satu-satunya untuk kita bisa belajar tentang kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Kalau kita baca Alkitab, ya kita tahu, oh ini yang benar nih kayak gini. Oh ternyata waktu dulu saya suka hura-hura gitu ya.
Saya suka hedon lah gitu ya. Hedon itu mengeluarkan uang dengan tidak dalam kapasitas sewajar ya. Kayak misalnya saya nongkrong di kafe, cuman biar orang-orang tahu, Sela keren ya bisa nongkrong di kafe gitu ya. Padahal mungkin saya nggak mampu untuk itu. Tapi kalau saya mampu untuk itu, saya nongkrong di kafe, ya itu bukan hedon. Nah, misalnya dulu saya hedon, terus saya dikira orang-orang itu baik gitu ya, misalnya suka ngobrol sama teman, traktir teman, tapi padahal itu tidak ada di dalam kebenaran. Karena hedonisme adalah salah satu dari kedagingan. Di firman Tuhan di Galatia, kedagingan adalah pesta pora, gitu ya, hawa nafsu. Dan kita akan tahu kita benar atau kita tidak benar hanya kalau kita belajar firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Yesus bilang, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di Yohanes 1 bilang, firman itu udah jadi manusia. Firman itu ada di Yesus gitu. Dan kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan kita, dan seperti doa Yesus kita mau merenungkan bahwa Yesus mau kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Biar boleh kita semakin hari kita berjuang untuk kita belajar firman, untuk kita tahu apa itu yang benar, bukan hanya sekedar yang baik. Saya akan merangkum semuanya dan kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan Tuhan. Untuk doamu Tuhan, untuk kami Tuhan. Bahwa Engkau nggak ambil kami dari dunia. Tetapi Engkau melindungi kami dari apa yang jahat Tuhan. Dan selama di dunia Tuhan, kami punya paspor Tuhan. Bahwa kami adalah kewarganegaraan dari kerajaan sorga. Dan gak cuma itu Tuhan, tapi biar Tuhan boleh tolong kami Tuhan. Untuk kami selalu berjuang Tuhan. Berjuang untuk belajar tentang firman-Mu. Supaya kami tahu apa itu yang benar. Bukan hanya sekedar tahu apa itu yang baik. Seperti doa-Mu Tuhan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu Tuhan, itu kebenaran hidup kami. Bapa, biar semakin hari Tuhan, biar kami boleh semakin berjalan dalam rencana-Mu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan di dalam apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Agar suatu saat nanti Tuhan, saat visa kami habis di dunia ini Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.